Karena kalau cuman yang bekantut disuruh keluar, nanti ketahuan orang. Kalau idin bekantut, maka dalam fikih sunat hukumnya merahasiakan bau kantut. Sunat. Kalau kita bekantut di tengah orang berbau, sunat berdahulu micek hidung. Biar orang kada tahu kalau kita bekantut, karena kita pun micek hidung. Biar kada ketahuan siapa bekantut, menghindar fitnah. Karena kalau kada orang micek hidung beratan awak kada ketahuan orang pada kita nak bekantut. Karena di mana aja ada bau kantut orang tahu dah, mesti ingin bekantut pulang. Apa? Ketahuan. Aku suah bang, berduaan kawan-kawan. Kalau berdua barang aleh. Berdua, bau kantut tuh, bau katam harok. Kan orang mahancau ada katam tole kalau lah. 6-3 hari itu kan mendingur di orang lalat. Bau tahi barang-barang. Kami berdua cuman jelas dah sidin nang bekantut. Jadi aku menurut kami ada bau kantut tuh aku nebak dah masih sidin belum bekantut. Karena kemarin waktu berdua itu hidin bekantut kayak itu baunya. Sekalinya orang kami ada pulang bau gitu, najak orang Tuhan itu pulang bekantut. Makanya dirahasiakan biar jangan timbul fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, meneruskan daripada pengajian kita yang lalu, halaman 216. Halaman 216. Al-faslus saminu fil kibri. Bermula pasal yang kedua, pasal yang ke-8 pada menyatakan di dalam kibir. Adapun kibir yakni membesarkan akan diri, merasa dia lebih besar, merasa dia lebih baik, merasa dia lebih hebat, lalu dia membesarkan dirinya, maka yaitu sebesar-besar penyakit dan maksiat yang di dalam hati, yang dicela oleh syarak, oleh hukum agama. Karena sombong itu bisa menimbulkan berbagai macam kerusakan. Iblis itu pangkalnya karena merasa hebat saja. Maka yang sudah berdiam di dalam surga, keluar dia dari surga. Apalagi kita yang belum masuk surga, sombong sangat berbahaya. Orang yang sudah di surga aja dipecat.
karena sombong tadi. Apalagi kita, padahal iblis itu sebelum dilaknat amalnya bukan main banyaknya, hebat, tapi karena merasa sombong habis rusak semuanya. Apalagi kita yang tidak hebat nih, amal cuman sedikit, waswisnya tinggi pula. Anak baudu aja bimbi-imbir air, belum masuk niat. Mau takbir begitu juga. Yang sedih lagi, mandi wajib, waswis, maka bacanya kuat pula. Nawaitul ghusla, nawaitul ghusla. Marah istrinya, yang bini beri supan yang ini. Kedengaran orang mandi junub berenai, masih nawaitul ghusla. Jorong bininya tercabur ke sumur, sekali timbul lillahi ta'ala. Hanya masuk niat. Sombong, apa yang disombongkan? Masang niat di pepayahan. Maka kalau sombong itu adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Seperti firman Allah Ta'ala, udkhulu abwaab jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Artinya, masuklah oleh kamu sekalian, hai orang-orang kufur, masuk akan pintu-pintu neraka jahanam. Hal keadaannya kekal mereka itu orang kufar di dalamnya neraka jahanam. Maka neraka itu sejahat-jahat tempat orang yang membesarkan akan dia. Mereka itu orang yang suka membesarkan diri, tempatnya yang layak di dalam neraka. Maka itu berusaha kita sedikit pun jangan sombong. Bagaimana caranya? Ingat semua yang ada ini minallah ilallah, dari Allah kepada Allah. Kita bisa beramal pertolongan dari Allah. Untuk apa kita beramal? Ilallah, kepada Allah. Jadi beramal pertolongan dari Allah dan beramal kembali kepada Allah. Tidak ada singgah di makhluk, tidak ada singgah di hati untuk dihargai orang, karena dia beramal hanya karena Allah, karena yakin bisa beramal itu pertolongan dari Allah. Maka tidak sombong, sugih kita, yakin kita harta yang kita miliki minallah, datang dari Allah. Yakin pula ilallah, nanti kembali kepada Allah. Kada selamanya orang sugih, kada selamanya. Bisa saja nanti rezekinya menurun, bisa. Karena itu punya Allah. Kapan Allah nak ngambil, tidak ada orang yang bisa menghalangi. Nyawa kita pun kalau Allah nak ngambil, tidak bisa nunggu besok, tetap selesai. Minallah ilallah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi kita ini tidak ada punya apa-apa. Yang ada ini anugerah Allah.
Hadza min fadli rabbi, ini semua yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhanku. Hadza min fadli rabbi. Jadi kita tidak merasa memiliki. Karena kita tidak merasa memiliki, maka kita tidak sombong. Walaupun sugihnya bagaimana, kita tidak sombong. Karena kita ini taubahnya seperti tukang parkir, tukang jaga mobil. Kalau ada acara ramai, banyak mobil datangan, mobil mewah-mewah datangan, Alphard, Pajero, CRV, HRV, belum Honda lagi, Honda NMAX, Honda PCX. Makanya ngalih apa le? Dia tukang parkir 10 mobil mewah, 20 motor mewah. Dia yang di TTP, tukang jaga, tukang atur. Acara orang berlalu, dia yang jaga. Jangan coba-coba anak-anak mengetok-ngetok mobilnya tuh. Dipanggilnya, dihalaunya, jangan dicit punya orang. Hati-hati dia menjaga. Nanti begitu habis acara, orangnya datangan, ambilnya mobil tuh, dibawanya pergi. Habis mobil 10 pergi ya, habis Honda 20 pergi. Dia tidak ada merasa kehilangan. Ketika mobil 10 bersusun, motor 20 yang bersusun, dia tidak sombong. Tidak sombong dia. Tidak merasa hebat dia. Banyak punya mobil, tidak ada. Karena itu titipan, bukan punya dia. Untuk apa sombong? Punya mobil mewah sombong, untuk apa? Titipan. Begitu diambil, dia tidak sedih. Karena itu titipan. Nah, semua ini anugerah Allah. Kalau Allah nak ngambil, kapan saja bisa. Maka begitu ada, bersyukur. Begitu hilang, ya sabar. Tidak apa-apa. Karena kita dititipi, setiap titipan bakal diambil dan dimintai pertanggungjawaban. Dunia ini bakal meninggalkan kita. Kalau tidak dunia meninggalkan, kita ninggalkan. Mati kita, meninggalkan dunia. Ada yang orangnya hidup tapi dunia meninggalkan. Tidak bisa kemana-mana lagi. Berbaringlah di kasur setahun, 2 tahun. Berduduk pun tidak bisa. Pinggang sakit, pengapuran tulang, meluruskan lututnya payah, berjalan berkisut, hari-hari berpampis. Dunia pergi meninggalkan kita. Tidak bisa lagi kita mau berjalan ke Jerembah WFC, tidak bisa. Nak makan sate di luar tidak bisa. Nak ngopi tidak bisa. Kawan kita yang banyak dulu pelan-pelan melupakan kita. Awal kita sakit, 2-3 hari dikunjunginya, dihiburnya. Sebulan mulai berkurang yang datang. Bulan kedua, berdua yang datang lagi berhilang. Bulan kelima, hari raya gini lagi orang lagi. Banyak dah buktinya. Banyak. Guru kita gini ada yang gitu. Ini berdua guru kita, satu berangkat haji, alhamdulillah. Dia sedang berangkat. Yang satu di Pembengis, dia bisa apa-apa. Pelan-pelan menjauh. Jangankan kawan, murid saja jarang datang. Berarti dunia meninggalkan kita. Kita masih ada, tapi seakan-akan dunia sudah pergi jauh dari kita. Kawan lewat cuman di Pembengis, lewat cuman jarang singgah. Cak ada juga singgah bawakan jeroka sekilo, ada juga seminggu sekali. Ini sebulan gak disuruh singgah lagi.
pelan-pelan melupakan seakan-akan 2-3 tahun tak ada punya kawan lagi. Makanya kawan 1000 bisa 1, tapi musuh 1 bisa 1000. Kawan 1000, begitu kita sakit 1 cuma nih kawan. Siapa? Istrilah. Mungkin sambil marah-marah dia. Kalau istri yang sakit, siapa kawan? Suamilah. Itu pun kadang suami cakapnya agak marah-marah juga. Kalau tidak menurut, mengeluh terus, ditegur suamilah. Agak keras juga negur. Mana kawan 1000? Dia ada. Tinggal 1 juga lagi. Tapi kalau musuh 1 bisa pecah jadi 1000. Dia calon kepala desa berdua juga. Berarti 1 aja musuhnya. Tapi bisa 1000 dah. Nah, bisa 1000 musuh. Karena yang mendukung musuh kita tuh bagaimanapun kadang bisa memusuhi kita. Jadi hidup ini jangan cari musuh, tapi cari kawan. Perbanyak kawan. Jangan sampai ada musuh walaupun hanya 1. Karena musuh 1 bagaikan menggunting kain dalam lipatan. Sekali gunting banyak kain yang robek. Nah, seperti dan firman Allah Ta'ala, alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin. Artinya, tidakkah di dalam neraka jahanam itu tempat bagi orang yang membesarkan diri mereka itu, yakni sesungguhnya di dalam neraka itu, yaitulah tempat bagi segala orang yang membesarkan diri. Maka itu kita jangan suka mencari kekurangan orang. Nanti timbul kita merasa kita yang sempurna. Kadang-kadang mencari-cari kelemahan orang, disebut pula, dipiralkan pula dalam YouTube. Umpama nanti kalau kita nih mencari-cari salah orang, khawatir satu, antara lain kita merasa hebat dari orang itu. Nah, kalau merasa hebat, nanti timbul sombong. Maka kalau sudah sombong, batarul haq wa ghamtun nas, menolak yang benar, meremehkan orang. Kalau bahasa Banjar, suka mahahapak orang. Mahahapak itu apa? Mancamu'uh, merendahkan orang. Itu namanya suka mahahapak. Artinya suka merendahkan orang, seakan-akan dia. Situlah iblis menggoda kita. Seakan-akan kita membela sesuatu, tapi terkadang harus merendahkan orang lain. Yang direndahkan itu belum tentu rendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu penyakit sombong ini penyakit yang berbahaya. Apabila sudah merasa dirinya besar, punya wibawa, makanya kita nih katanya, walaupun pengikut kita ribuan, kita tidak boleh sombong. Orang yang suka dengan kita ribuan, tidak boleh sombong. Kenapa? Karena masih ada orang yang tidak suka dengan kita. Maka itu tidak boleh sombong. Karena masih ada orang yang tidak suka. Sehebat apapun kita, apalagi asli kena hebat, makin naik. Banyak orang tidak suka.
Cuman kita saja merasa hebat. Nah, maka timbullah penyakit sombong ini yang sangat membahayakan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min khardalin min kibrin. Artinya tiada masuk akan surga oleh seseorang yang ada di dalam hatinya itu setimbang semut yang kecil daripada biji sawi, daripada sombong. Maka sedikit pun kita ini tidak boleh merasa sombong. Sekalipun katanya sebesar biji sawi, sombongnya itu berbahaya dah. Apalagi ganal. Makanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat yang sangat berani, sahabat Umar berani. Di dalam pangkal kitab Riyadhus Shalihin ada yang ada keterangan di awalnya yang terjemah Latin mengkomentari sahabat Umar itu. Orangnya luar biasa. Sebelum masuk Islam itu yang dikhawatirkan. Lalu Nabi berdoa agar dua Umar ini ada yang dapat hidayah. Nah, sekalinya dapat hidayah sahabat Umar. Jagonya bukan main sahabat Umar. Iblis saja tidak berani. Dalam hadis kitab Risalatul Mu'awanah, kalau tahu iblis sahabat Umar itu ada di satu jalan, maka iblis memilih jalan yang lain. Tidak mau terjumpa, tidak mau. Ada mau terjumpa, kada berani. Di zaman sahabat Umar ada sungai yang setiap tahun minta tumbal. Kalau tidak dikasih tumbal banjir. Maka tumbalnya anak gadis. Ngadu dengan sahabat Umar. Ditulis sahabat Umar surat. Dalam satu cerita di atas tulang nulisnya. Di atas tulang nulis, ya, hai sungai Nil, ikam hendak umpat iblis kah atau hendak umpat Allah? Cuman tanda tangannya sahabat Umar. Begitu dilimparkan ke sungai yang kada mau mengalir tadi, melihat tanda tangan sahabat Umar, langsung surut banyu. Ada di sungai itu bertahan. Melihat tanda tangannya cuma. Jadi tanda tangan sahabat Umar itu jadi gairi. Orangnya keras di dalam kebenaran. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu kerja beliau. Suka menyuruh orang berbuat baik dan suka menghentikan kemungkaran. Tahan sahabat Umar itu orangnya berani, sanggup menghentikan kemungkaran. Akhirnya suatu saat sahabat Umar itu sebenarnya kada salah, cuman ada yang lebih benar lagi. Bersama sahabat Ali di pengajian, Sidin misi pengajian, mengisi sarahan. Orang duduk pakai halakah, bakuliling. Mungkin sahabat Umar ini ngisi pengajian agak lawas, kelawasan, sehingga yang hadir tuh ada yang sakit parut, ditahaninya hendak berkantor, ditahannya, alhamdulillah berhasil, berkantor kada bersuara, tapi berbau. Baunya ditahambur sampai ke hidung sahabat Umar.
Nah, dia sahabat siapa bakantut nih? Kenapa bakantut di pengajian? Aturannya keluar sana bakantut. Maka baunya ada pati samparaka. Baunya kan nyaman. Oh, dia sahabat Umar, siapa yang bakantut keluar? Bau duk biasa. Hanyar masuk pulang. Yang bakantut bingung. Anda keluar, ketahuan orang. Kalau bau kantut tu ambil sidin, makanya bau parfum Casablanca ada apa lah? Ini bau harok. Parah pada bau tempuyak buruk lagi. Kada keluar, sahabat Umar sarik. Akhirnya berdiam dia. Sahabat Ali memberikan usul. Ya sahabat Ali, hai sahabat Umar, menurut saran saya, suruh saja keluar semuanya dulu. Ayo bauduk semuanya. Yang kada batal ulang wuduknya. Yang bakantut tadi bauduk lagi. Pikir sahabat Umar, betul sahabat Ali. Karena kalau cuman yang bakantut disuruh keluar, nanti ketahuan orang. Kalau idinnya bakantut, maka dalam fikih sunat hukumnya merahasiakan bau kantut. Sunat. Kalau kita berkantut di tengah orang berbau, sunat berdahulu micek hidung. Biar orang kada tahu kalau kita berkantut, karena kita pun micek hidung. Biar kada ketahuan siapa berkantut, menghindar fitnah. Karena kalau kada orang micek hidung beratan awak kada ketahuan orang pada kita nak berkantut. Karena di mana aja ada bau kantut orang tahu dah mesti ingin berkantut pulang, kan? Ketahuan. Aku suah bang berduaan kawan. Kalau berdua bakal ngaleh. Berdua bau kantut tu bau katam harok. Kan orang hancau ada katam tole kalau lah. 6-3 hari itu kan mendingur di orang lalat. Bau tahi berang-berang. Kami berdua cuman jelas dah sidin nang berkantut. Jadi aku menurut kami ada bau kantut tu aku nebak dah masih sidin belum berkantut. Karena kemarin waktu berdua itu hidin berkantut kayak itu baunya. Sekalinya orang kami ada pulang bau gitu, najak orang Tuhan ini pulang berkantut. Nah, makanya dirahasiakan biar jangan timbul fitnah. Ini kalau nya keluar ketahuan kalau sidin nang berkantut. Maka itu je sahabat Umar, aku minta maaf. Ayo keluar berataan. Bauduk berataan begitu ada sombong namanya. Kita ni kadang sombong, ego juga, hendak lagi, hendak mengalah lagi punya keluar tadi pak. Muka hendak keluar, aku nak keluar. Nah, itu ego namanya dah. Maka kita mengalah menutupi malu orang. Imam Khatim Al-Asam tu sahabat bergelar Al-Asam gelarnya. Al-Asam tu tuli kada mendengar. Itu karena menutupi malu seorang wanita. Seorang wanita ini bertanya satu masalah kepada Imam Khatib. Tak imbai orang tak kantut. Sambil bertanya, sambil berkantut. Malu perempuan ni. Lalu Imam Khatib bercakap dengan perempuan, coba diulang. Aku ada mendengar. Senang perempuan. Lalu diduga perempuan. Imam Khatib ni orangnya tuli. Sampai bergelar Imam Khatim Al-Asam, Imam Khatim yang tuli menutupi malu orang. Nah, jadi begitu tersalah, kembalilah menerima yang mana yang lebih benar tadi. Tapi kalau kada mau menerima kebenaran, itulah namanya sombong. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul jabbaruna al-mutakabbiruna yaumal qiyamati fi suratiz zari yata'uhumun nasa lihawaihim Allahi azza wa jalla. Artinya dihimpunkan, digiring
atau dikumpulkan, di sini dikumpulkan, digiring akan segala orang yang jabbarun, orang yang gagah, yang membesarkan diri. Orang-orang yang membesarkan diri ketika di dunia digiring pada hari kiamat seperti rupa semut yang kecil, padahal memijak akan mereka itu oleh segala manusia karena sangat hina mereka itu pada Allah Azza wa Jalla. Nanti digiring pada hari kiamat, orang-orang sombong itu kecilnya kayak semut, yang lain ganalnya kayak orangnya, lalu berjalan tentu tapi jak semut tohoknya karena jajak, maka kada mau mati lagi karena sudah mati. Di neraka tuh kayak apa aja sakitnya, kada mau mati. Kayak film Potpai kan, yang tikus kucing maulah banyu susu, hendak nginum, sekalinya habis. Rupanya disedutnya pakai selang. Yang nyedut siapa? Ya tikus Popeye tadi tuh. Susu orang tuh di mangkok, sorongnya sedutan, hisapnya dari sini. Si bok kucing cari, dimusuhi, dikapit, nang tikusnya dikapit, tak inat awaknya, ada mati. Begitu lepas hidup aja pulang. Itu bayangan di dalam neraka kayak apa aja kada mau mati. Film nang karton loh, kada mau mati gitu. Kayak apa aja terkapit Popeye itu, tenaganya kuat, makan bayam kayaknya, makan bayam. Ada nama matinya. Kalau film Indonesia kematian, apalagi film India bertimbak kematian. Wan Tako banyak bisi pistol, timbaknya mati. Tapi kalau film Popeye tidak ada yang mati satupun. Awal film sampai akhir ada kematian. Bawa ke kampungan terkapit tetap hidup. Gambaran di akhirat kayak apa aja kada bakal mati. Sama dengan apa namanya tuh sampai waktunya. Dan sabda Nabi, man ta'azzama fi nafsihi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.